Sebagai industri yang berbasis sumber daya alam, tata kelola perkebunan kelapa sawit pun harus menjamin tata kelola lingkungan hidup yang lestari. PT Astra Agro Lestari Tbk melaksanakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dengan didukung komitmen yang tinggi untuk selalu melestarikan lingkungan hidup. Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan juga sehat dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Universitas Diponegoro, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis data sekunder industri agrikultur yang kami pilih adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya kepada presentator pertama, kepada Saudari Theodora Teresa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Brenda. Tentunya, perkenalkan saya Teresa. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Namun, alangkah baiknya jika kita melihat profil perusahaan ini terlebih dahulu. Jadi, PT Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro didirikan pada tahun 1988 dan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalankan beberapa kegiatan usaha lainnya. Ia merupakan dari PT Astra International Astra, itu salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Ia telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1997. Nah, hingga saat ini, luas areal perkebunan kelapa sawit tertanam yang dikelola Astra Agro adalah 287.604.000 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Line of business dari Astra Agro sendiri ada pertanian dan peternakan, industri pengolahan, jasa, perdagangan, dan pengangkutan. Astra Agro sendiri memiliki visi yaitu menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia, serta misi menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Nah, dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, Astra Agro memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi, analisis proses dalam mencapai konsistensi, serta menghilangkan hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Demikian tujuan latar belakang dari PT Astra Agro Lestari. Selanjutnya tentang strategi akan dijelaskan oleh Widya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ditya Widyaningrum akan menjelaskan strategi yang digunakan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, strategi awal yang digunakan untuk menjadi langkah penting untuk memenuhi target keberlanjutan adalah pihak Astra Agro menyelesaikan penyusunan rencana aksi 3 tahun yang berisikan komitmen yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari untuk menerapkan praktik-praktik suara dan efisien melalui konservasi keanekaragaman hayati, tanah dan air, pengurangan gas rumah kaca, serta memastikan kondisi yang aman dan stabil bagi seluruh karyawan dan komunitas sekitar. Komitmen yang dilakukan ini ada 3, ada tidak ada deforestasi, konservasi lahan gambut, dan yang ketiga adalah menghormati HAM. Saya akan menjelaskan mengenai tidak ada deforestasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah tidak ada pembangunan di hutan stok karbon tinggi atau SKT, seperti melakukan setiap standar yang ditetapkan dan konservasi di area hutan SKT serta bekerja sama dengan komunitas lokal serta pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada poin yang kedua adalah tidak ada pembangunan di area bernilai konservasi tinggi, seperti melaksanakan praktik internasional terkait dalam mengidentifikasi, melindungi, dan pengelolaan area NKT, mengikuti toolkit yang berlaku di Indonesia. Poin yang ketiga adalah tidak ada pembakaran, baik penggunaan api untuk membuka lahan baru, penanaman kembali, ataupun pengembangan lainnya. Dan yang terakhir adalah mengurangi emisi gas rumah kaca di perkebunan. Nah, lalu poin yang kedua adalah konservasi lahan gambut. Konservasi ini sendiri dilakukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, kenapa sih harus ada konservasi lahan gambut? Karena di beberapa pun kedalamannya lahan gambut itu mengandung lebih dari 65% bahan organik, lalu mengadopsi praktik terbaik dalam mengelola perkebunan yang berada di lahan gambut, dan yang ketiga kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti komunitas, LSM, dan pemerintah. Lalu komitmen yang ketiga adalah menghormati hak asasi manusia, seperti mengikuti hak pekerja, memfasilitasi penyertaan petani dalam rantai pasok, lalu ada menghormati hak-hak warga asli dan komunitas lokal dengan memberi persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan. Selanjutnya ada menyelesaikan setiap keluhan, pengaduan ataupun konflik itu secara terbuka, transparan, dan prosesnya itu konsultatif. Lalu yang terakhir adalah membatasi penggunaan pestisida karena dapat menimbulkan racun untuk warga sekitar. Lalu ada next step yang digunakan selanjutnya, yaitu yang pertama ada secara progresif, membangun rantai pasok yang dapat ditelusuri secara transparan. Gimana sih caranya membangun rantai pasok yang secara transparan? Itu harus melalui uji ataupun analisis dalam beberapa tahap yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari.
lalu ada menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan utama dari peta konsensi, lalu ada juga lokasi pabrik itu dari pemasok dan pihak ketiga dan perkebunannya, serta menunjuk verifikator yang independen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan. Lalu step yang kedua ada bekerja sama dengan petani dan pemasok lainnya untuk mensosialisasikan dan mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan. Lalu step yang ketiga ada bekerja sama dalam mengadopsi kebijakan dengan pemasok yang tidak mengetahui sumbernya. Dan step yang keempat ada mengembangkan sistem pengaduan yang transparan untuk pemangku kepentingan. Step yang kelima adalah mengembangkan implementasi rencana-rencana yang dibatasi waktu dan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama dan menyediakan laporan. Di sini mereka melakukan laporan perkembangan triwulan secara publik selama tahun pertama dan memperbaharuinya secara reguler. Lalu step yang keenam ada meninjau standar-standar Indonesia Palm Oil Pledge atau IPOP dan patuh terhadap kode etik. Kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasi yang akan dikembangkan untuk merefleksikan komitmen dari kebijakan, juga prinsip-prinsip dan kriteria dari IPOP. Dalam kepentingan perbaikan berkelanjutan, perusahaan akan memonitor dan menilai implementasi kebijakan sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Brenda. Baik, terima kasih Saudari Widya. Selanjutnya saya Brenda Rianita akan menjelaskan mengenai kultur atau budaya yang dibawa oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Untuk memberikan pedoman yang jelas kepada insan Astra Agro dalam mematuhi berbagai aspek good corporate governance dan pelaksanaan kegiatan usaha secara etis dan profesional, Astra Agro menyusun sebuah pedoman kode etik dengan mengambil filosofi catur dharma Astra sebagai dasarnya. Dan kode etik ini diterjemahkan dalam 7 nilai budaya perusahaan yang dinamakan dengan Sabta Budaya Planters. Poin pertama yaitu jujur dan bertanggung jawab. Di sini diartikan dengan bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, bicara sesuai dengan fakta dan data, menjadi pemimpin bukan pejabat, dan juga tinggal, bekerja, dan hidup di lingkungan kebun. Poin kedua yaitu triple S, datang lebih awal, mulai kerja sedini mungkin, patuh terhadap aturan-aturan yang ada, tidak menunda penyelesaian pekerjaan, konsisten dan melakukan review secara periodik. Lalu poin yang ketiga, fanatik. Fanatik terhadap kultur teknis, target, norma kerja, dan juga rotasi pekerjaan. Lalu yang keempat, peduli. Cepat tanggap terhadap masalah, dan juga antisipasi terhadap masalah yang akan timbul. Lalu pada poin yang kelima itu terdapat nilai kontrol, yang diartikan dengan menguasai wilayah dan personel serta aspek teknis yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan sebagian besar waktu proses kerja di lapangan, serta berani dan tegas memberikan sanksi terhadap pelanggan. Poin yang keenam yaitu pembinaan inovasi, menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan harmonis di lingkungan kebun, serta meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Lalu poin yang terakhir adalah core spirit, di mana bangga sebagai orang kebun dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Kultur yang dibangun berlandaskan 3 prinsip dasar, antara lain yaitu melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua, menghindari timbulnya perselisihan atau konflik hubungan industrial, dan yang terakhir, menciptakan komunikasi secara formal dan informal. Dan perusahaan Astra selalu mendukung hak karyawan untuk melaksanakan kebebasan berserikat, dan setiap karyawan berhak untuk menjadi anggota serikat pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Sekian dari saya, selanjutnya ke presentator berikutnya, kepada Saudari Rafaela, saya persilakan. Baik, terima kasih Brenda atas kesempatannya. Selanjutnya saya Rafaela akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, jadi dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan seperti strategi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Widya, dan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan manajemen risiko perusahaan, PT Astra Agro Lestari menerapkan berbagai metode tertentu untuk memastikan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Di antaranya yaitu, boleh next. Yang pertama yaitu memberlakukan adanya internal audit perusahaan, yang dimana memiliki tugas dan tanggung jawab seperti menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan juga sistem manajemen risiko, kemudian memberikan saran perbaikan dan juga informasi yang objektif tentang kegiatan operasional perusahaan dan lain-lain. Dan dimana tanggung jawab tersebut tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai dan juga memperbaiki operasional perusahaan. Yang selanjutnya adalah adanya audit manajemen fungsi, di mana PT Astra Agro Lestari sebenarnya telah menerapkan sistem pengendalian intern yang sebagian besar telah memadai, yaitu dalam bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan lainnya.
Nah, salah satu contohnya itu adalah sistem audit manajemen fungsi pembelian pupuk yang digunakan untuk perawatan tanaman kelapa, yang dimana contoh tersebut telah dijurnalkan oleh seorang mahasiswa UI. Teman-teman bisa cek lebih lanjut terkait audit manajemen fungsi itu. Selanjutnya adalah program digitalisasi. Nah, jadi PT Astra Agrolestari itu udah mulai berfokus menggunakan proses monitoring melalui digitalisasi proses kerja yang secara bertahap nantinya akan terdigitalisasi semuanya dari sejak panen sampai ke transport bahkan hingga pengolahan pabrik kelapa sawitnya. Nah, fokus ini sebenarnya telah mulai itu dari masa pandemi kemarin, awal pandemi COVID-19, yang dimana sistem ini dikembangkan untuk memungkinkan perusahaan agar dapat mendapatkan data operasional dari site untuk dikelola di kantor pusat dalam konteks proses kerja menggunakan aplikasi. Di mana tujuan akhirnya adalah agar operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan efisien walaupun kita memiliki keterbatasan mobilitas. Selanjutnya adalah adanya penerapan sistem manajemen mutu atau SMM dan sistem manajemen keamanan pangan, yang dimana sistem pengendalian ini berisi tentang prosedur, juga standarisasi kegiatan produksi makanan yang baik dan higienis. Dan juga sistem ini memastikan bahwa kondisi dasar operasional perusahaan itu yaitu dalam produksi pangan higienis dan juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, hal ini mencakup adanya penggunaan peralatan pengolahan yang higienis, kemudian ada juga jadwal perawatan dan pembersihan peralatan, ada juga pelatihan dan juga pemastian kesehatan karyawan. Yang dimana dalam hal ini, sistem ini juga menjaga keamanan produk dari bahaya biologis, kimia, dan fisik yang dapat terjadi pada kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan pangan. Nah, sistem manajemen mutu yang diterapkan itu menggunakan pendekatan ISO 9000. Sementara sistem manajemen keamanan pangan diterapkan dengan pendekatan sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian keuangan perusahaan. PT Astra Agrolestari melaksanakan pengendalian keuangan dengan melakukan perputaran persediaan terhadap modal kerja guna memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga yang nantinya mampu menghemat biaya penyimpanan dan juga pemeliharaan persediaan. Selain itu, PT Astra Agrolestari juga mempertimbangkan tingkat pengendalian piutang usaha dan juga beban yang diperoleh perusahaan pada tahun berkaitan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Divita akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang struktur organisasi PT Astra Agrolestari. Boleh di next slide-nya? Baik, berikut merupakan diagram untuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT Astra Agrolestari. Mungkin, nah di sini struktur diagram tersebut secara garis besarnya teman-teman, di mana dalam masing-masing struktur yang ada di layar teman-teman semua ini terdapat lebih dari satu jabatan atau satu subdivisi di dalamnya. Boleh di next slide-nya? Nah, ini versi zoom in-nya ya teman-teman, mungkin bisa lebih jelas. Nah, di sini pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari Board of Commissions yang terdiri dari President, Commissioner, dan Independent Commissioner. Lalu kita beralih ke Board of Directors yang terdiri dari Presiden Director dan Director. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke Agronomy and Sustainability Officer yang di sini dipimpin oleh salah satu shift yang dimana dibagi menjadi Research and Development, Agronomy Services, Transport and Water Management, Inspectorate, and Sustainability. Lalu kita beralih ke Technical Officer yang dimana dipimpin oleh seorang shift juga yang terdiri dari Plant Operation, Maintenance Management, Infrastructure Management, Safety, Health, Environment, and Operational Support. Lalu kita beralih ke Commercial Officer yang dipimpin oleh seorang shift juga seperti yang lain yang terdiri dari Business Development, Trading and Distribution, Commercial Support, dan Partnership Management. Lalu di sini terdapat salah satu bagian di mana bagian tersebut adalah merupakan internal auditor, yaitu auditor yang berada di dalam perusahaan tersebut. Boleh di next slide-nya? Oke, kita lanjutkan ke Financial Officer dan Corporation Secretary, di mana dipimpin oleh seorang shift juga yang terdiri dari Treasurer, Corporate Accounting, Corporate Tax, Corporate Legal, Communication and Public Affairs, dan Procurement. Lalu kita lanjutkan ke Human Capital Officer yang terdiri dari Human Capital and General Affairs, Innovation and Agri-Tech, dan Teknologi. Lalu yang terakhir Operation Officer yang terdiri dari Community Development. Nah, lalu kita beralih ke Plantation Operation. Nah, untuk Plantation Operation sendiri terdapat dua divisi yang dimana masing-masing divisinya juga dipimpin oleh seorang shift seperti yang lain. Untuk Operation Officer terdiri dari dibagi menjadi yang pertama area Operation Andalas 1 dan 3, yang kedua adalah area Operation Andalas 2, yang ketiga adalah area Operation Andalas 2,
Yang ketiga adalah area operation Borneo 1, lalu yang keempat adalah area operation Borneo 2 dan 3, lalu area operation Borneo 4, lalu yang terakhir adalah area operation Celebes. Lalu untuk financial officers area dibagi menjadi area finance Andalas, area finance Borneo 1 dan 4, lalu dibagi menjadi area finance Borneo 3 dan 2, lalu yang terakhir adalah area finance Celebes. Nah, di sini perlu diingat bahwa masing-masing divisi dipimpin oleh seorang chief dan subdivisi memiliki shift lagi teman-teman. Jadi terstruktur sekali untuk struktur organisasi dari PT Astra Agrolestari ini. Seperti itu. Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Alpinka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya Alpinka Nanda di sini akan membahas bagaimana pemimpin mengelola sumber daya manusia. Jadi untuk menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif, perseroan berupaya untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dan kompeten melalui program manajemen SDM agar perseroan mampu menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang industri agrobisnis. Nah, di sini sudah terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu pengembangan kompetensi. Nah, program pengelolaan kompetensi karyawan ini dilakukan sejak proses rekrutmen sampai selesai masa kerja. Nah, selain melalui jalur rekrutmen publik, perseroan juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menjadi calon-calon tenaga kerja yang potensial. Kemudian, perseroan juga melakukan penilaian kompetensi secara terbuka melalui program sinergi untuk menghasilkan proses penilaian yang lebih fair antara user dan juga setiap karyawan. Nah, program pengelolaan kompetensi ini dilakukan di bawah Astra Human Capital Management dan sistem manajemen sumber daya manusia yang dikembangkan secara internal. Kemudian, pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan secara in-house atau di perseroan atau masing-masing entitas anak maupun di lembaga pendidikan atau pelatihan luar. Nah, jenis pendidikan dan pelatihannya juga bervariasi, yaitu mulai dari pelatihan keterampilan, kemudian kompetensi teknis, pendidikan keahlian, kemudian pendidikan manajerial, serta berbagai knowledge sharing session yang ditujukan untuk mempertajam kualitas SDM. Nah, yang kedua yaitu rekrutmen dan pengembangan karir. Jadi, rotasi penugasan SDM di lingkup internal itu merupakan salah satu pendekatan pengelolaan SDM perseroan dan entitas anak. Jadi, kebutuhan SDM dipenuhi dengan mencari potensi dari lingkup internal terlebih dahulu. Kemudian, komite SDM juga menjalankan fungsi mengelola talent pool corporation untuk memungkinkan pertukaran dan pengayaan kompetensi dan pengalaman secara terus-menerus antar unit bisnis, divisi, dan entitas anak yang berbeda. Nah, melalui program pengembangan manajerial, seluruh manajer diberdayakan untuk mempercepat proses pengembangan kompetensi dan menghasilkan SDM terbaik untuk mengisi posisi strategis di perusahaan, sehingga setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kemampuan dan juga perilakunya. Nah, promosi jabatan dan juga golongan didasarkan pada penilaian kinerja dan melalui seleksi yang berjenjang. Berikutnya yaitu peningkatan produktivitas operasional. Nah, Astra Agro ini sudah menjalankan operational excellence dan juga digitalisasi, sehingga pada masa pandemi ini kinerja perusahaan tetap efisien dan juga efektif meskipun mobilitas yang sangat terbatas. Nah, Astra Agro juga menjalankan program intensifikasi, mekanisasi, dan otomasi melalui penerapan inovasi teknologi. Nah, pengembangan digitalisasi itu telah dilakukan di hampir setiap lini operasional perusahaan, mulai dari tingkat mandor, manajemen, kemudian operasional pabrik. Nah, sehingga perusahaan ini juga sudah mengembangkan 3 aplikasi lainnya, yaitu ada Meli, Amanda, dan juga Dinda. Nah, yang pertama aplikasi Meli. Aplikasi Meli ini ditujukan untuk memudahkan pengambilan keputusan, kemudian aplikasi Amanda itu digunakan oleh para mandor untuk mengelola produktivitas dan juga kebutuhan rawat dari timnya yang di kebun, dan juga aplikasi Dinda ini digunakan untuk membantu pengembangan model sistem. Berikutnya yaitu keselamatan kerja. Salah satu aspek penting dalam keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit adalah aspek keselamatan kerja untuk menjamin tercapainya zero accident atau 0 kecelakaan kerja. Nah, langkah pertama yaitu tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang baik dan memadai sesuai hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian selain itu, perseroan juga terus melakukan sosialisasi keselamatan kerja di seluruh departemen sesuai bahaya dan risiko yang ditimbulkan. Nah, karena concernnya ini, 4 entitas anak perseroan itu memperoleh penghargaan Zero Accident dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga pernah mendapatkan penghargaan dengan kinerja hak asasi manusia terbaik.
Nah, berikutnya hubungan industrial. Jadi dalam mengatur hubungan industrial dengan karyawan, perusahaan melakukan komunikasi secara formal dan juga informal, di mana komunikasi formal ini dilakukan melalui forum lembaga kerjasama atau LKS bipartit dengan serikat pekerja. Kemudian untuk komunikasi informalnya terdapat forum diskusi dengan paguyuban yang ada di semua perumahan karyawan. Berikutnya yaitu kompensasi dan benefit. Nah, perseroan memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja dengan membuat sistem penilaian berjenjang dan juga adil, serta memenuhi persyaratan UMR yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, perseroan menganut sistem kompensasi meliputi gaji bulanan, kemudian tunjangan, asuransi kesehatan, THR, bonus tahunan, dan rencana pensiun secara keseluruhan tersebut cukup kompetitif dibandingkan perusahaan sejenisnya. Nah, selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan dana pensiun Astra untuk mengelola dana pensiun dari karyawan. Nah, di samping itu, perseroan juga menyiapkan berbagai macam program dan juga seminar bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiunnya. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Gadiaska. Terima kasih. Baik, terima kasih Alpin, Kak. Lalu saya Gadiaska akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada PT Astra Agrolestari. Untuk kelebihannya, sejak awal berdirinya, perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti plasma dan melakukan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Kerjasama ini memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Yang kedua itu memiliki hasil produk minyak sawit olahan yang memiliki nilai tinggi. Jadi produk minyak sawit olahan dalam bentuk propylene, stearin, dan PFAD ini dibuat untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Lalu ada perusahaan ini memiliki kultur pekerjaan yang bagus, di mana perusahaan memberikan pedoman yang jelas dan melaksanakan kegiatan usaha secara etis dan profesional. Kode etik nilai budaya perusahaan ini dinamakan Sabta Budaya Painters. Lalu perusahaan ini dapat menjalankan operational excellence, di mana kinerjanya ini mencapai titik efisiensi yang tinggi. Dan yang terakhir itu perusahaan ini pun dapat memaksimalkan kinerjanya dengan digitalisasi, di mana menggunakan aplikasi yang diberi nama Meli, yaitu Mill Excellent Indicator, lalu Amanda, aplikasi Mandor Astra Argo, dan Dinda, yaitu Daily Indicator of Astra Argo, yang diintegrasikan melalui Operation Center of Astra Argo. Lalu untuk minusnya, perusahaan PT Astra Argo Lestari memiliki kekurangan yang di mana laba naik turun tiap tahunnya tidak menentu. Lalu perusahaan pun sudah susah untuk membuat lahan perkebunan kelapa sawit yang baru, dikarenakan perlu lahan yang besar, sehingga diharuskan membuka lahan hutan yang memiliki dampak lingkungan yang buruk, sehingga banyak pihak yang kontra dengan adanya pembebasan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Lalu yang terakhir, pada minus itu ada produktivitas kinerja dapat menurun, dikarenakan adanya faktor luar, seperti badai El Nino dan kemarau yang panjang. Sekian, itu materi terakhir pada kelompok kami. Terima kasih, dan presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gasa. Sebelumnya, kelompok kami ingin memberikan sebuah quote dari Robert Louis Stevenson yang berbunyi, "Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seed that you plant." Maksud dari quote ini yaitu mengingatkan kita semua untuk lebih realistis bahwa apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Jika saat ini kalian masih di kondisi bingung kenapa bisa mendapatkan hasil yang seperti ini, menyalahkan hasilnya seperti ini, tanpa melihat kembali apa yang telah kalian perbuat untuk bisa tidak mendapatkan hasil yang seperti itu, nah, bisa dipikirkan kembali, karena apapun yang kalian lakukan saat ini, itulah yang akan datang nantinya ke kalian di masa depan nanti. Jadi bila saat ini kalian masih wonder kenapa hasilnya masih kurang maksimal, tapi kalau kalian lihat ke belakang, kalian pun belum mengorientasikan usaha, tenaga, pikiran, dan fokus kalian untuk meraih goals kalian tersebut, ya tentu hasilnya tidak akan seperti yang kalian inginkan. Seperti itu, dan dengan ini juga kami akan menutup presentasi kali ini, dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video pemaparan kami. Dan terima kasih dan sampai jumpa lagi.